Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan semua, masih bersama Indra Sumanjaya, Master Instruktur Gusmus Raksa Jasad, yang akan menerangkan keilmuan tentang tata cara pola hidup sehat. Nah, tata cara pola hidup yang sehat itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berarti pola makan yang harus teratur, pola minum yang harus maksimal, pola tidur yang harus berkualitas, dan pola pikir yang harus termanajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola hidup sehat. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mencakup ada jenis, ada jumlah, dan ada jam. Jadi ada 3 rumusan di Gusmus Raksa Jasad Nabadatal itu 3J, berarti jenis makanan, jumlah makanan, dan jam makan yang harus diketahui dulu itu tata caranya. Nah, dari materi tadi ada yang namanya jam, jenis, dan jumlah ya. Nah, di sini saya akan memaparkan jam makan yang baik. Berarti jam makan yang baik pagi itu jam 3.30 sampai jam 7.00 pagi ya. Nah, pada jam-jam tersebut protoplasma sel dalam keadaan membuka sehingga terjadi asupan nutrisi akan diserap maksimal oleh tubuh kita gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya makan siang. Jarak waktunya itu antara jam 11.00 sampai jam 13.00. Itu berfungsi untuk balancing atau buat keseimbangan energi. Nah, ketika kita makan pagi itu bisa menyimpan atau mengganti energi yang terpakai dari pagi sampai siang. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu membantu menyeimbangkan tuh energi yang terpakai itu ketika kita makan siang. Nah, energi siang terpenuhi akan membuat jantung mempunyai energi sehingga jantung maksimal dalam menjalankan piket organ gitu. Nah, itulah pentingnya makan siang buat kita untuk keseimbangan tubuh. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya makan malam. Makan malam itu jarak waktunya antara jam 17.00 sampai jam 19.00 yang berfungsi untuk cleansing dan activating. Nah, fungsinya untuk makan malam itu untuk membantu proses regenerasi sel dan membantu menjaga kerja usus terutama sebagai persiapan cleansing atau pembersihan sel dan mengaktifkan sel dalam proses apoptosis, katabolisme, dan anabolisme sel. Jadi pentingnya ketika kita makan malam maka itu akan membantu ya proses regenerasi sel ketika kita mau tidur gitu. Jadi pentingnya kita makan malam dengan tepat waktu. Nah, itu rekan-rekan semua. Nah, tadi kita ngobrolin tentang materi atau penjelasan tentang jam makan. Nah, sekarang yang kedua tentang jenis makanan nih perlu diperhatikan ya. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan dengan jenis tertentu, dengan rasa tertentu yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan gangguan sistem organ, gitu ya. Nah, terutama kita akan menjelaskan tentang rasa makanan. Apabila kita mengkonsumsi makanan terlalu asam, itu bisa mengakibatkan penurunan kerja organ di liver dan kandung empedu. Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, apabila kita terlalu mengkonsumsi makanan dengan rasa asin, itu akan menjadi gangguan ke sistem organnya itu, ke sistem ginjal, kantung kencing, paru-paru, dan usus besar. Dan apabila kita terlalu mengkonsumsi makanan terlalu manis, berarti itu bisa mengganggu kerja organ di lambung dan limpa. Dan apabila kita mengkonsumsi makanan terlalu pahit, nah kita akan mengakibatkan gangguan sistem tubuhnya itu jantung, selaput pembungkus jantung, trip pemanas, dan
usus kecil. Gitulah rekan-rekan. Nah, yang terakhir adalah jumlah makan. Nah, jumlah makan yang dikonsumsi itu harus sesuai ya, harus sesuai dan seimbang, menyesuaikan dengan kerja sistem tubuh. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita makan teratur, terutama di pagi hari itu untuk supaya asupan nutrisi makanan ke dalam tubuh kita itu lebih maksimal. Berarti jarak waktu antara jam 3.30 sampai jam 7.00 pagi ya. Dan untuk makan siang, ketika kita teratur, maka itu untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, dan untuk sore, berarti fungsi makan sore atau makan malam antara jam 5 sore, berarti kalau kita ya jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, itu fungsinya untuk membantu proses regenerasi sel tubuh kita itu lebih maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Badar Pancasona.